Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jumpa lagi bareng saya Bunda Inha di channel Bunda Inha. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian bertambah lagi sehat, bertambah lagi kuat, dan bertambah lagi semangat ya teman-teman semuanya. Baik semuanya teman-teman ya, yang baru bergabung dan belum subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan subscribe kalian saya bisa lagi mengembangkan channel ini dan membuat video-video ya seputaran asam lambung anxiety psychosomatic disorder, khususnya untuk para pendamping, para pejuang penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah teman-teman semuanya ya, pada video saya kali ini saya akan berbagi pengalaman ya dengan tema kembalikan kebahagiaan pasangan teman-teman semua dan terbebas dari anxiety psychosomatic disorder. Baik teman-teman, hari ini ya saya ada di Pangandaran Beach, pantai Pangandaran teman-teman. Jadi untuk para pendamping, ayo ajak lagi pasangannya, baik istri atau teman, baik istri atau suami ya, untuk melatih mental agar bisa keluar rumah dan tidak lagi takut, tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif atau pikiran buruk ya yang menghalangi ruang geraknya pasangan teman-teman semua. Jadi teman-teman ayo bebaskan pasangan teman-teman dari yang namanya anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah teman-teman ya, tema saya kali ini ya, bagaimana cara pendamping mengembalikan keceriaan dan kebahagiaan pasangan suami atau istri yang selama bertahun-tahun mungkin ya, atau yang baru aja terkena gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, agar lebih ceria lagi, agar bisa lagi menata hidup yang lebih baik lagi, tidak lagi terhalang aktivitasnya atau membatasi aktivitas-aktivitasnya dikarenakan gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, pokoknya ya sebagai pendamping itu jangan pernah bosan, yang namanya selalu mengingatkan, selalu memberikan motivasi-motivasi, selalu memberikan semangat-semangat dan afirmasi-afirmasi positif kepada pasangan teman-teman semua. Karena apa teman-teman ya, dengan afirmasi positif, dengan kita selalu yang namanya mengingatkan pasangan kita ini untuk selalu tidak ada kecemasan lagi ya, selalu mengingatkan untuk membuang jauh yang namanya pikiran buruk ya, pikiran negatif, sehingga anxiety-nya itu tidak selalu berada dalam diri mereka teman-teman. Jadi kita memang ya harus berjuang. Nah berjuang itu ya bukan hanya dari diri mereka sendiri teman-teman, tapi juga ya sebagai pendamping itu juga wajib yang namanya berjuang. Nah gimana sih Bun kalau misalkan ada saya tidak mendapatkan support dari keluarga, terutama dari istri mungkin, atau dari suami yang kurang memperhatikan, atau dari keluarga itu tidak peduli ya, dianggapnya itu sakitnya lebay gitu kan, manja, yang beginilah, yang begitu ya, akhirnya mental saya drop Bun. Nah untuk teman-teman para pejuang penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, itu jangan khawatir dan jangan berkecil hati jika support system itu tidak didapatkan dari pasangan teman-teman ya. Kalian masih punya semangat dan jiwa yang kuat dari dalam diri kalian sendiri, jadi harus bisa menyemangati diri sendiri ya teman-teman semuanya, khususnya para pejuang penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder. Itu jangan pernah merasa sendiri, kalian tidak sendiri, kalian ada Allah bersama kalian, terus juga ada keluarga yang lain, terus juga ada teman-teman yang sesama ini ya, sesama pejuang itu saling mensupport, saling memberikan dukungan, saling ayo bangkit bersama gitu kan, berjuang bersama walaupun kalian berbeda kota, walaupun kalian itu
berjauhan, dan sensasi-sensasinya itu pastinya ya teman-teman ya, itu berbeda setiap orangnya, tergantung bagaimana situasi dan kondisi kalian masing-masing. Nah teman-teman, bagaimana cara pendamping ya mengembalikan yang namanya kebahagiaan, keceriaan, itu sebenarnya teman-teman chill iwil teman-teman ya, itu sangat mudah sekali, sangat sangat sederhana teman-teman. Cara-cara yang sederhana yang bisa dilakukan oleh para pendamping itu salah satunya adalah melatih mental mereka untuk bisa keluar rumah. Itu aja dulu ya. Caranya gimana Bun ya agar mereka keluar rumah tidak ada rasa takut? Nah, yang pertama, sebelum keluar pastikan ke mereka ya, tanamkan ke dalam diri pasangan kita ya, baik istri ataupun suami, untuk tidak ada rasa takut dulu. Yakinkan mereka bahwa kalau kita keluar rumah itu tidak ada apa-apa, insya Allah itu aman teman-teman. Jadi yakinkan dulu pasangan kita bahwa semuanya itu baik-baik aja, bahwa pasangan kita itu sehat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan mereka masih ada rasa takut ya, keluar rumahnya ke jarak yang terdekat dulu, misalkan ya ke rumah tetangga, ke rumah saudara, atau ke taman-taman kota yang ada di kota-kota kalian yang terdekat. Itu nggak apa-apa, latih dulu mentalnya secara bertahap. Memang semuanya itu butuh proses bertahap ya, tidak langsung instan. Nah di sini teman-teman, untuk mengurangi sensasi-sensasi yang ada, itu memang pasangan kita itu harus yang namanya bisa keluar rumah, agar pikiran mereka itu tidak selalu terpaku pada anxiety, tidak selalu terpaku pada yang namanya sensasi-sensasi. Nah bagaimana mau hilang ya sensasinya kalau kalian itu masih saja ya, pasangan kalian itu masih saja selalu berpikiran buruk, selalu saja berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri. Nah itu jangan teman-teman. Jadi usahakan pasangan teman-teman ini ya diajak keluar, latih mentalnya, agar apa? Agar mereka itu bisa bahagia. Mereka itu bisa yang namanya mengembalikan lagi keceriaan mereka yang selama ini hilang, yang selama ini selalu dalam ketakutan ya, tidak ada lagi keceriaan. Memang teman-teman ya, yang namanya anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman itu merebut keceriaan pasangan teman-teman ya. Begitupun juga suami saya teman-teman. Nah video-video saya teman-teman ya, khususnya di channel Bedain ini adalah berbagi pengalaman teman-teman. Ini semuanya berdasarkan pengalaman saya saat saya menghadapi suami saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, dari yang parah sampai dengan alhamdulillah bisa sembuh, bisa sehat, bisa pulih, dan bisa melakukan aktivitas apapun tanpa ada lagi rasa takut, tanpa ada lagi yang namanya kekhawatiran ya, atau cemas berlebih terhadap sensasi-sensasi yang datang gitu kan teman-teman. Jadi semuanya sensasi itu kabur, sensasi itu sudah di stop. Jadi kalian pasangan kalian itu harus di stop yang namanya pikiran buruk ya. Jadi sensasi-sensasi yang ada itu jangan terus-terusan selalu ada dalam diri pasangan teman-teman ya. Pokoknya teman-teman itu ayo sebagai pendamping itu wajib yang namanya mengembalikan keceriaan, mengembalikan kebahagiaan pasangan kita. Nah kalau mereka bahagia ya, mereka sehat, itu kita akan bahagia teman-teman ya. Jadi hari-hari kita itu, aktivitas kita di hari-hari berikutnya itu makin semangat lagi. Nah pastinya perjuangan kita ini ya teman-teman, semuanya itu butuh pengorbanan. Tapi ya tidak ada perjuangan atau pengorbanan yang sia-sia. Semuanya pasti akan ada hasil. Yang penting teman-teman pendamping dan khususnya para pejuang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu harus yakin, harus bisa meyakinkan diri ya bahwa pasangan teman-teman itu sehat walafiat ya, bahwa pasangan teman-teman itu tidak apa-apa, tidak ada sesuatu hal yang harus ditakutkan atau dikhawatirkan teman-teman. Nah semua teman-teman ayo ajak pasangan teman-teman untuk berlibur. Nah salah satunya di pantai seperti ini teman-teman ya. Bisa kalian itu perginya pagi hari atau bisa menginap ya, pagi-paginya bisa lihat sunrise, sorenya bisa lihat sunset. Nah itu teman-teman bahagianya mereka itu yang selalu kita tunggu-tunggu.
Makanya kita sebagai pendamping itu jangan pernah bosan, jangan pernah yang namanya lelah, jangan pernah yang namanya capek ya. Pokoknya terus semangat, jangan sampai pasangan teman-teman ini akhirnya tidak bahagia ya. Mereka cerianya itu pengen gitu loh teman-teman, mereka kembali ceria tuh pengen, kembali bahagia itu pengen banget, tapi kadang mereka itu yang ada aduh susah senyum ya, susah ceria. Kenapa? Selalu berpikir, selalu berpatokan ya, atau terpaku pada sensasi-sensasi terus. Nah, asam lambung GERD ya itu bisa ditangani teman-teman ya. Jadi yang penting ya, anxiety-nya itu dibuang jauh-jauh. Buang ke laut nih boleh seperti ini teman-teman ya, hanyut di laut. Jadi nggak bisa balik lagi. Nah, teman-teman semuanya, pokoknya sebagai pendamping itu jangan pernah bosan, jangan pernah yang namanya berkeluh kesah ya. Yang ada teman-teman, kita harus sering mensupport apapun dan bagaimanapun kondisi pasangan kita, kita harus terima dengan ikhlas, kita harus bisa sabar, kita harus bisa semangat teman-teman. Jangan sampai ya, jangan sampai teman-teman ya, pasangan kita itu tidak kita support dalam kondisi seperti ini ya. Nah, sebaiknya ya harus kita lakukan strategi-strategi atau upaya-upaya agar mereka itu bisa cepat pulih, bisa lebih lagi bersemangat teman-teman. Untuk mereka itu pengen sembuhnya itu ya, keinginannya tinggi teman-teman. Nah, para pendamping itu pokoknya saya sarankan itu jangan pernah lelah. Ajak mereka keluar, ajak mereka jalan-jalan, ajak mereka hiking, hunting, atau traveling kemanapun tempat yang mereka sukai ya. Kalau mereka minta ajak ke pantai, ajak aja teman-teman, siapin segala sesuatunya. Pokoknya pendamping gitu ya harus gercep ya, gerak cepat agar mereka tidak lagi bermalas-malasan ya. Kita juga sebagai para pendamping pengen banget kan yang namanya bahagia lagi ya. Gara-gara gangguan asam lambung dan GERD anxiety psychosomatic disorder-nya itu ada, akhirnya hari-hari ceria kita juga hilang. Apalagi mereka teman-teman, mereka itu tersiksa. Iya benar ya, pasangan saya juga sama teman-teman. Sensasi-sensasi yang datang itu sungguh horor, sungguh menyiksa dan tidak nyaman banget. Akhirnya mau melakukan apapun juga males. Yang ada dulu ya saat suami saya parah itu ya, pengennya rebahan terus, males gerak, pengennya selalu di kamar ya, itu nggak pengen kemana-mana. Akhirnya apa ya, murung, terus tidak ada senyum, terus emosional, akhirnya rasa ininya tinggi, sensitivitasnya tinggi ya, emosian, lebih ke temperamental ya teman-teman ya. Kalau sensasinya datang itu wah serba salah teman-teman. Saya pernah merasakan yang namanya serba salah ya saat suami saya merasakan ini ya. Tapi saya berusaha untuk mengerti dan memahami keadaan suami saya teman-teman saat itu ya. Sensasi yang datang itu walaupun saya tidak merasakannya ya, walaupun saya tidak mengalaminya, saya justru lebih ikut terbawa merasakan. Saat perutnya sakit, saya coba cek perutnya, saya pegang perut suami saya kan, ternyata ada begah, ada pokoknya katanya nggak nyaman banget. Nah, solusinya apa teman-teman sebagai pendamping? Itu harus menyiapkan yang namanya minuman air putih hangat. Nah, kalau merasa begah ya, atau ada sedikit kurang nyaman di bagian dada, itu air putihnya itu agak panas ya teman-teman ya, jadi sedikit panas. Itu bisa menetralisir yang namanya asam lambung teman-teman. Nah, yang memang perlu dijaga tadi ya, yang sering banget saya sampaikan adalah 3P. Pokoknya pola hidup, pola makan, dan pola tidurnya harus dijaga. Terutama itu olahraga jalan kaki teman-teman. Olahraga jalan kaki di pagi hari itu menumbuhkan yang namanya hormon bahagia. Akhirnya pasangan teman-teman ini bisa lagi tersenyum nanti. Coba deh yang belum melakukan olahraga jalan kaki di pagi hari ya, ayo tarik teman-teman ya, tarik pasangan teman-teman itu untuk segera bergerak, untuk tidak lagi meringkuk di kamar, di kasur lagi. Nah, kapan mau sembuh?
Ya, pokoknya kita harus bawel, kita harus rewel. Karena dengan rewelnya kita, cerewetnya kita itu ya, cerewetnya kita, bawelnya kita ya, mereka nanti akan merasa kira, oh iya ya, oh istri saya cerewet, oh suami saya bawel gitu kan, saya harus begini, saya harus begitu. Memang, karena apa? Kita sebagai pendamping itu punya tujuan secepatnya pasangan kita itu bisa sembuh, bisa sehat, ya kan. Nggak enak juga kalau ngelihatnya lebahan lagi, ya kan, males-malesan lagi. Nah, kapan coba kita bisa keluar rumahnya? Para pendamping juga itu pengen ceria, para pendamping juga itu pengen bahagia, ya nggak? Pengen keluar, ya nggak, teman-teman? Nah, itulah pokoknya ya. Para pendamping itu harus benar-benar punya cara-cara atau strategi-strategi yang gitu, strategi-strategi yang bisa menumbuhkan lagi keceriaan, menumbuhkan lagi semangatnya, menumbuhkan lagi kebahagiaannya. Jadi bisa itu yang namanya kita sebagai pendamping itu mengembalikan kebahagiaan mereka ya dengan cara-cara kita ya, cara sederhana itu lah teman-teman yang bisa dilakukan siapapun. Jadi untuk semua para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, NCD, psikosomatis disorder, pokoknya harus nurut sama pendamping. Jangan ya yang namanya itu nggak nurut ya, atau oh masa bodoh, itu jangan ya. Jadi para pendamping juga itu pengen cepatnya kalian itu sembuh, nggak pengen kalian itu sedih terus ya. Sensasi-sensasinya abaikan, pola pikir yang buruknya dibuang, cemasnya lagi apalagi itu ya hanyutin di laut. Nah, biar apa? Biar kalian bisa balik lagi sehat, balik lagi ceria. Ayolah, gitu kan. Sudah terlalu lama kalian terjebak dalam anxiety psikosomatis disorder. Mau nunggu berapa tahun lagi? 1 tahun lagi, 2 tahun lagi? Hidup itu singkat, teman-teman. Ayo bangkit, ayo semangat lagi, jangan pernah putus asa. Kalau teman-teman, pasangan teman-teman masih belum belum juga kunjung sembuh, untuk para pendamping itu nggak boleh putus asa. Pokoknya kalian harus lebih sabar, kalian harus lebih semangat, dan tentunya yakin. Ayo sama-sama yakin, sama-sama berjuang ya. Pasangan kita itu harus dipeluk, harus dirangkul. Jadi itu yang akan membuat mereka bahagia. Jadi kalian bisa harmonis lagi sebagai suami istri ya, bisa melakukan aktivitas apapun bersama seperti dulu sebelum sakit. Itu yang harus kita perjuangkan, teman-teman, semua para pendamping pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, NCD, psikosomatis disorder. Coba lihat, nikmatkan ya, luar biasa ini ciptaan Allah. Ayo kalian cepetan bangun, cepetan bangkit, jangan selalu terpuruk ya. Kita perbaiki semuanya, para pendamping ya. Kita wajib memperbaiki semuanya, karena kalau bukan dari pendamping, dari siapa lagi pasangan kita itu ya mendapatkan support ya. Support sistem yang baik dari keluarga itu sangat berpengaruh besar terhadap proses pemulihan ya bagi para pejuang, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, mengembalikan kebahagiaan dan keceriaan pasangan kita itu ya, banyak banget cara sederhana yang bisa kita lakukan ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi teruslah berjuang, teruslah bersemangat, dan teruslah yakin bahwa pasangan kita ini baik-baik aja, bahwa pasangan kita ini aman-aman aja. Nah, untuk pasangannya yang istri ya, itu lakukan aktivitas normal seperti biasa, jangan pernah takut pingsan lah kalau mau nyapu, mau nyuci piring, atau mau yang namanya cuci baju atau beres-beres rumah. Lakukan aja ya, lakukan dengan bismillah, dan tentunya dengan semangat, teman-teman ya, dengan bahagia ya, lakukan semuanya dengan ikhlas. Pokoknya jangan pernah patah semangat ya, untuk bagi para pasangan, untuk suami terutama, jika punya pasangan yang menderita gangguan asam lambung, GERD, NCD, psikosomatis
disordernya itu seorang istri, kalian harus lebih sabar. Jangan pernah marah-marah. Saya titip pesan seperti itu, jangan marah-marah ke pasangan kita. Seyogianya perempuan itu berhati lembut dan berperasaan lembut. Jadi perlakukanlah istri kalian itu dengan baik, dengan penuh kelembutannya, karena itu juga akan mempengaruhi proses percepatan kesembuhan istri kalian dan bisa secepatnya terbebas dari yang namanya anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Jadi teruslah teman-teman, para pendamping, terutama istri ya, itu tetap taat kepada suami, takzim kepada suami, dan harus nurut ke pasangan, karena pasangan melakukan yang terbaik untuk kalian semua. Jadi hargai ya yang namanya usaha-usaha pasangan kalian, karena semuanya itu untuk kalian itu segera bisa pulih, teman-teman, dan akhirnya bisa bahagia bersama keluarga, istri atau suami atau anak atau keluarga besar lainnya, bisa kumpul lagi, bisa lagi yang namanya senyum-senyum, bisa lagi yang namanya ketawa-ketawa bareng ya teman-teman ya. Dengan mendatangi tempat-tempat seperti ini, teman-teman, ya, selain murah meriah, terus juga kita bisa mendapatkan supaya sinar matahari yang bagus ya, yang baik banget untuk kesehatan tubuh kita, terutama untuk pasangan teman-teman semuanya ya. Pokoknya para pendamping juga itu harus sehat, harus kuat, dan harus bahagia tentunya, karena kebahagiaan kalian adalah yang sangat dirindukan oleh semuanya ya teman-teman semuanya. Jadi demikian teman-teman apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan khususnya untuk para pejuang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, saya doakan ya kalian bisa bertambah sehat lagi, bisa segera pulih lagi untuk bisa melakukan aktivitas apapun dan kembali normal. Yang dulu bekerja ya bisa lagi bekerja, yang dulu berkebun atau nelayan atau petani ya, atau kalian seorang wanita karir atau seorang pengusaha, ayo ya bangkitkan semangat juang kalian lebih tinggi lagi, terutama keyakinan yang sungguh-sungguh agar kalian bisa lekas sembuh. Jalankan metodenya dengan rutin ya, barengi olahraga jalan kaki di pagi hari, itu yang paling utama. Tetap semuanya harus dijaga dan harus konsisten teman-teman semua ya. Teman-teman semua, semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Pokoknya saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan semua para pendamping untuk tetap berjuang bersama pasangan ya. Jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Ayo rangkul lagi, peluk lagi mereka dengan kelembutan, dengan ketulusan ya. Kalian itu hebat, kalian itu luar biasa. Untuk semua para pendamping, kalian itu is the best ya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat.